Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nih nama aku Putri Aurelia dari 10 bulan 9. Dan ini adalah Ramadan Reflection. Reflect yourself ya with Ramadan Reflection. Oke, halo semua. Sebelumnya aku pengen perkenalan dulu nih. Nama aku Putri Aurelia dari 10/9 dan ini tuh Ramadan Reflection. Kalian tuh mungkin bertanya-tanya, Ramadan Reflection tuh apa sih? Jadi Ramadan Reflection itu adalah podcast yang akan menemani kalian selama 30 hari ke depan dan aku di sini sebagai hostnya. Aku di sini bakal ngomongin banyak banget hal tentang Ramadan nih. Kayak hari ini nih. Hari ini aku bakal ngebahas tentang tips untuk mempersiapkan diri sebelum Ramadan. Jadi banyak nih tips-tips yang aku bisa kasih ke kalian dan untuk diri aku sendiri juga untuk menjalani Ramadan ini. Yang pertama adalah tips spiritual. Jadi aku bakal ngebagi jadi 3 nih, yaitu tips spiritual secara fisik sama secara mental. Dan yang pertama adalah secara spiritual. Yang pertama itu adalah memperdalam pengetahuan agama. Apalagi sekarang kan di bulan Ramadan nih. Menurut aku memperdalam pengetahuan agama itu sangat amat penting. Bisa dimulai dari membaca Al-Quran. Dan selain membaca Al-Quran kita juga bisa membaca arti-artinya. Terus memperdalam membaca hadis. Dan yang ketiga itu adalah memperdalam membaca agama selain dari sekolah. Aku tahu banget nih kita tuh udah diajarin agama di sekolah. Tapi menurut aku penting juga loh untuk belajar agama di luar sekolah. Terus yang kedua adalah meningkatkan ibadah. Apalagi di bulan Ramadan ini dimana kita berkejar-kejar untuk mendapatkan pahala. Makanya kenapa aku ngerasa di bulan Ramadan ini sangat amat penting untuk meningkatkan ibadah. Uh, bisa dimulai dari melengkapi sholat wajib, terus sholat sunnah dan sholat-sholat lainnya. Bisa juga hatam Quran, terus banyak lagi deh gitu yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan ibadah. Dan yang ketiga adalah bertaubat dan memperbaiki diri. Kenapa sih menurut aku ini penting? Karena ya balik lagi ya, di bulan Ramadan ini adalah bulan dimana sangat mulia, kita bisa dapat pahala tuh bisa diganda-gandain lagi. Jadi bertaubat itu sangat amat penting. Sebelum puasa nih ya, kita bisa bertaubat dulu, meminta ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu. Juga memperbaiki diri untuk menjadi insan yang lebih baik. Jangan lupa ya, kalau kalian udah bertaubat dan memperbaiki diri, jangan cuma di bulan Ramadan aja, tapi setelah di bulan Ramadan, aku harap bisa konsisten dan bisa terus menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Nah, yang kedua adalah persiapan fisik. Yang pertama dari persiapan fisik adalah menjaga kesehatan tubuh. Kenapa sih menjaga kesehatan tubuh itu penting banget? Karena ya seperti yang kita tahu ya, puasa itu gak makan dan minum selama 10 jam lebih. Dan menurut aku kita bisa aja sakit kalau misalnya kita gak mempersiapkan kesehatan tubuh kita dengan benar nih. Jadi mulai dari menjaga pola makan, terus ketika sahur juga kalau bisa 4 sehat 5 sempurna nih, supaya kita kuat dalam menjalani hari dan gak lemes walaupun sedang puasa. Terus yang kedua adalah merencanakan menu sahur dan berbuka. Kenapa sih ini termasuk dalam persiapan fisik? Karena mempersiapkan menu sahur itu juga penting. Kalau misalnya ya kita bangun-bangun pagi-pagi nih, terus kita nggak tahu menu sahurnya, pasti kita bakal kelabakan sendiri kan. Kita bingung sendiri. Apalagi bentar lagi udah mau imsak. Jadi menurut aku itu adalah kenapa penting banget untuk mempersiapkan menu sahur. Dan untuk mempersiapkan menu berbuka, jadi supaya kita tuh pas buka tuh gak bingung sendiri gitu loh. Jadi pas puasa kita bisa nih mikirin menu berbuka apa sih yang kira-kira cocok buat berbuka hari ini. Jangan lupa ya guys, menu sahur dan berbuka harus 4 sehat 5 sempurna, biar kitanya tetap terjaga deh pola kesehatannya. Yang ketiga adalah mengatur waktu istirahat. Aku tahu banget nih, yang namanya bulan Ramadan itu adalah waktu dimana kita tuh bener-bener berkejar-kejar untuk mendapatkan pahala. Tapi yang namanya mengatur istirahat juga penting banget supaya kita gak capek sendiri. Jadi bisa banget nih kita bagi dari pada saat kita ibadah dan pada saat kita istirahat, itu bisa banget dibagi. Kalau misalnya nih kalian bingung gimana cara ngebaginya, kalian bisa banget bikin yang namanya jadwal puasa atau jadwal Ramadan, di mana kita bisa bikin apa sih timing-timing untuk belajar, apa sih timing-timing untuk istirahat, dan apa sih timing-timing untuk beribadah. Terus yang terakhir nih yaitu adalah persiapan mental. Apa aja sih persiapan mentalnya? Yang pertama adalah menetapkan tujuan dan harapan.
Contohnya nih ya, aku menetapkan tujuan di puasa kali ini, aku pengen khatam 2 kali, dan aku menetapkan harapan aku supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan menetapkan tujuan dan harapan, aku bisa menjadi orang yang lebih baik karena aku tahu goal aku tuh apa sih. Berarti kalau misalnya nih, aku goalnya adalah pengen khatam Al-Quran 2 kali. Berarti dalam sehari itu aku harus bisa menyelesaikan 2 juz atau lebih. Itu akan membantu aku dalam menyelesaikan goal aku. Terus yang kedua adalah membuat jadwal Ramadan. Seperti yang tadi aku udah jelasin nih, membuat jadwal Ramadan berarti aku bisa ngebagi-bagi waktu untuk istirahat, bekerja, belajar, dan segala macamnya. Jadi hari-hari tuh gak cuma dipenuhi dengan tidur aja atau leha-leha, enggak ya guys, tapi diliputi dengan belajar, terus membantu orang tua, dan membersihkan rumah, dan masih banyak lagi nih. Terus yang ketiga adalah mempersiapkan mental. Kita harus mempersiapkan mental untuk menghadapi tantangan dan godaan selama di bulan Ramadan ini. Aku tahu lah ya, walaupun di bulan Ramadan ini setan-setan dibelenggu, tapi yang namanya godaan tuh pasti aja ada. Godaan makanan lah, godaan es buah lah, dan masih banyak lagi. Makanya dari itu kita harus mempersiapkan mental untuk mempersiapkan kesabaran dan juga pengendalian diri kita nih. Mungkin segitu aja yang namanya tips-tips untuk mempersiapkan diri untuk Ramadan kali ini. Kalau kalian ada tips-tips lain nih, boleh banget buat komen di bawah, dan nanti aku bakal jawabin atau bikin video tentang itu. Mungkin segitu aja dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.